Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar dari bimbingan kelompok. Pertama, kita bahas dulu apa itu kelompok. Jadi, kelompok itu merupakan unit yang terdiri dari beberapa individu. Yang mana biasanya kelompok ini terbentuk karena adanya satu tujuan dari beberapa individu. Jadi maka karena ada kesamaan itu, maka kelompok ini terbentuk. Kemudian bimbingan kelompok itu bisa diartikan sebagai suatu layanan bantuan yang diberikan oleh konselor kepada individu melalui kegiatan kelompok atau beberapa individu melalui kegiatan kelompok. Yang mana di dalam bimbingan kelompok ini akan dibahas topik-topik yang bersifat personal, kemudian vokasional atau yang berkenaan dengan pekerjaan atau karir, dan juga yang bersifat sosial. Kemudian tujuan bimbingan kelompok itu ada dua. Yang pertama adalah tujuan umum, yang mana tujuan umum dari bimbingan kelompok ini adalah untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Kemudian yang kedua adalah membahas topik-topik aktual atau yang bersifat hangat dan juga topik-topik yang dibutuhkan oleh siswa yang terkait dengan pribadi tadi, kemudian yang terkait dengan pekerjaan, karir, dan juga sosial. Kemudian, manfaat bimbingan kelompok yang pertama adalah melatih siswa untuk hidup secara berkelompok. Nah, kemudian yang kedua adalah menumbuhkan kerjasama dalam mengatasi masalah, kemudian melatih mengemukakan pendapat, kemudian yang keempat adalah melatih menghargai pendapat orang lain, yang kelima adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan teman sebaya dan guru. Nah, dari beberapa manfaat ini tentu bisa kita simpulkan bahwa di dalam memilih anggota kelompok, tentu kita cenderung mengutamakan siswa-siswa yang mungkin masih kurang dari segi kemampuan berkomunikasinya atau mungkin kurang bisa mengatasi masalah atau mungkin kurang bisa hidup berkelompok, kemudian kurang bisa mengemukakan pendapat di kelas misalkan, atau juga kita utamakan juga siswa-siswa yang kurang menghargai pendapat orang lain. Nah, jadi nanti dengan kita memilih siswa-siswa yang seperti itu, maka diharapkan nanti target dari bimbingan kelompok ini akan tercapai. Jadi seperti itu. Kemudian, ini perbandingan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Jadi secara umum, konseling kelompok dan bimbingan kelompok ini hampir sama. Yang berbeda mungkin hanya pada tujuannya. Jadi kita pahami, yang pertama jumlah anggota kelompok pada bimbingan kelompok ini sama, 5-10 orang ini efektifnya. Kemudian tujuan yang ingin dicapai, nah ini yang berbeda. Kalau untuk bimbingan kelompok, tujuan yang ingin dicapai yaitu penguasaan materi atau penguasaan informasi yang terkait dengan pribadi, sosial, karir, atau mungkin hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar. Nah, sementara untuk konseling kelompok ini berkaitan dengan pemecahan masalah, yang mana berarti dapat kita simpulkan bahwa di dalam konseling kelompok ini topik yang dibahas adalah topik-topik yang berkaitan dengan masalah pribadi anggota kelompok. Jadi nanti dalam prosesnya anggota kelompok, masing-masing anggota kelompok itu disuruh untuk menyampaikan masalah yang mereka hadapi. Kemudian secara bersama nanti dipilih satu masalah yang akan dibahas di dalam proses konseling kelompok. Nah, tadi untuk bimbingan kelompok, masalahnya itu adalah masalah yang sifatnya umum atau aktual. Nah, kemudian untuk tujuan yang kedua itu sama, yaitu untuk pengembangan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial. Nah, kemudian pelaksananya yaitu kalau untuk bimbingan kelompok yaitu konselor dan bisa juga ditambah dengan narasumber yang terkait dengan topik yang akan kita bahas. Nah, sementara untuk konseling itu hanya bisa dan hanya boleh dilakukan oleh konselor saja, karena nanti perlu menjadi catatan kita
Ya, di dalam counseling kelompok ini masalah yang akan dibahas adalah masalah pribadi atau masalah yang sedang dialami oleh anggota kelompok. Jadi asas kerahasiaan itu sangat betul-betul dijaga di dalam pelaksanaan counseling kelompok ini. Bimbingan kelompok juga sama, tetapi di dalam counseling kelompok itu sangat-sangat perlu dirahasiakan. Jadi barangkali itu untuk penjelasan mengenai konsep dasar bimbingan kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.